Oke, suara saya jelas ya? Ini nanti selama Bu Nora, selama Bu Nora menyampaikan materi, tolong semuanya mikrofonnya di-mute ya. Karena ini materi yang penting, karena nanti selama pembelajaran kalian akan menggunakan aplikasi yang akan saya sampaikan. Dan juga bagaimana langkah-langkahnya untuk mengaktifasi akun dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai laptop atau mungkin ada HP yang lain di rumah, silakan sembari dipraktekkan di rumah. Gitu ya. Saya bantu mute Mbak, nanti dinyalakan lagi. Biar anak-anak nggak bisa nyalain. Oke, udah. Nyalain lagi. Nggak bisa. Oh iya, ding. Itu nama... Oke. Ya, maaf tadi ada sedikit menunggu. Oke. Sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya Noralia Purwayunita. Nanti bisa dipanggil Bu Nora. Bu Nora di sini kebetulan mengajar mapel IPA dan juga prakarya, tapi khusus kelas 9. Jadi di kelas 7 nanti kalian tidak akan bertemu Bu Nora. Ya, nanti kalau misalkan naik kelas 9 baru bisa bertemu. Tapi kalau jika ingin bertemu bisa langsung datang ke ruang guru, gitu ya. Dan untuk hari ini saya diberikan amanah dari panitia MPLS untuk menyampaikan materi tentang pengenalan pembelajaran jarak jauh. Sebentar. Nah, untuk sekarang ini tahun ajaran baru ini kita masih pembelajarannya menggunakan pembelajaran online. Jadi di SMP 8 juga menggunakan pembelajaran online. Nah, aplikasi apa yang kita gunakan selama pembelajaran online? Nanti aplikasi yang kita gunakan atau SMP 8 gunakan semasa pembelajaran online namanya adalah Google Classroom. Jadi kita menggunakan Google Classroom. Mungkin bagi yang sudah mengenal Classroom nanti bisa langsung melanjutkan, tetapi jika belum, silakan mendengar baik-baik tutorial yang akan Bu Nora sampaikan pada hari ini. Nah, untuk Classroom-nya itu adalah sebagai kelas online-nya atau kelas mayanya bagi kalian, bagi masing-masing anak di kelas masing-masing. Tetapi untuk temu meetingnya atau meeting mayanya atau pembelajaran mayanya biasanya di SMP 8 menggunakan Google Meet. Jadi bukan menggunakan Zoom lagi, namun menggunakan Google Meet, aplikasi Google Meet. Nah, aplikasi Google Meet dan Google Classroom ini nanti akan jadi satu yang dinamakan dengan nama atau tema besar adalah Google Suite for Education. Nah, apa itu Google Suite for Education? Nah, Bu Nora akan jelaskan dulu. Share screen-nya sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan atau belum? Oke, sebentar. Oh ya. Oke. Ini adalah pengenalan aplikasi PJJ SMP 8 Semarang. Nah, yang pertama tadi Bu Nora seperti katakan tadi, kita menggunakan dua aplikasi yaitu Google Classroom dan Google Meet. Nah, Google Classroom dan Google Meet ini semuanya diwadahi menjadi satu dengan nama aplikasi besar yaitu Google Suite for Education. Nah, untuk aplikasi Google Suite for Education ini, kalian tidak perlu menginstal lagi di PC kalian masing-masing. Karena semuanya sudah tersedia dengan secara online. Di HP sebenarnya juga tidak perlu menginstal aplikasi, karena nanti akan memenuhi memori HP. Namun, jika kalian ingin menginstal aplikasi Google Suite atau bawaan Google Suite ini, produk Google Suite ini boleh diperbolehkan, tetapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Nah, Google Suite for Education ini apa? Sebenarnya Google Suite for Education ini adalah sebuah wadah yang mewadahi suatu aplikasi yang mewadahi pembelajaran jarak jauh yang biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah atau peruniversitas yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan kolaborasi. Jadi sangat cocok digunakan selama pembelajaran jarak jauh ketika ada
sesuatu kondisi darurat yang memaksakan kita tidak bisa ketemu secara nyata atau harus menggunakan temu virtual seperti ini, temu maya seperti ini. Nah, lalu produknya Google Suite for Education itu apa aja? Tadi yang pertama ada Google Mail. Google Mail itu kita biasanya mengenal yang namanya adalah Gmail. Email ya. Jadi email. Google Mail itu gunakan untuk email atau surat menyurat. Yang kedua adalah Google Classroom. Google Classroom ini adalah kelas maya atau kelas online atau kelas virtual. Jadi hampir sama dengan kelas nyata, namun adanya secara online atau kelas online. Yang ketiga adalah Google Calendar. Sama kayak kalender virtual, kalender biasanya, namun kalender di Google Calendar tersedia secara online juga. Google Doc itu hampir sama seperti Word, Office Word. Jadi hampir sama kayak Microsoft Office, tapi yang Microsoft Word. Nah, yang berikutnya adalah Google Meet. Nah, Google Meet ini hampir sama dengan aplikasi Zoom. Jadi ketika kita ingin meeting secara online, biasanya SMP 8 menggunakan aplikasi Google Meet ini, yang merupakan produk bawaan dari Google Suite for Education. Ada lagi Google Sites dan Google Form. Nah, nanti untuk hari ini hanya Bu Nurul tutorialkan bagaimana aktivasi akun. Jadi, jika kalian ingin masuk ke Google Classroom dari produk Google Suite ini, khusus di anak-anak semua siswa dan semua siswa, guru dan juga karyawan di SMP 8 wajib menggunakan akun dari sekolah, tidak boleh menggunakan akun pribadi. Karena jika menggunakan akun pribadi maka tidak dapat bergabung di kelas kalian masing-masing. Nah, akunnya apa saja? Untuk akun dari Google Suite ada dua jenis domain atau dua jenis akun. Yang pertama adalah akun yang belakangnya atau nama belakangnya adalah sch.id. Ini berasal dari sekolah masing-masing. Apabila sekolah masing-masing menghendaki boleh menggunakan domain atau akun belajar sch.id. Yang kedua adalah domain atau akun belajar.id. Nah, untuk yang khusus yang kedua ini berasal dari pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk SMP 8 kita menggunakan akun yang sch.id. Mungkin nanti setelah pengenalan ini akan di-share oleh wali kelas masing-masing akun kalian. Jika kalian sudah mendapatkan akun yang belakangnya sch.id, silakan langsung menggunakan atau mengaktifasi akun tersebut untuk segera masuk atau bergabung di Google Classroom kelas masing-masing. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya. Nah, setelah kita tahu akun yang digunakan, kita terlebih dahulu mengenal yang namanya Google Classroom. Nah, apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah serangkaian alat produktivitas gratis yang meliputi Gmail, Google Drive, Google Docs, serta yang tersedia bagi pengguna Google Suite for Education. Jadi ini semua di Google Classroom ini mewadahi semua. Ada emailnya, ada drive-nya, ada dokumennya, nanti juga ada formulirnya yang biasanya digunakan untuk ulangan harian, PTS, PAT, dan yang lain sebagainya. Berikutnya, nah apa yang bisa didapat dari Classroom? Nah di Classroom itu kita akan melakukan apa? Di Classroom itu seperti kelas nyata pada biasanya. Guru bisa menyampaikan materi pembelajaran. Biasanya kalau di kelas biasa kan gurunya langsung menjelaskan materi. Tapi di Classroom guru upload dulu materi pelajaran, dipelajari oleh siswa, baru nanti guru menjelaskan materi tersebut secara Google Meet atau dengan meeting seperti ini. Lalu yang kedua, jika guru atau wali kelas ingin mengumumkan suatu ulangan, nah biasanya kalau di kelas nyata itu kan gurunya masuk kelas, anak-anak besok pagi akan ada ulangan harian materi ini. Tetapi selama online, karena kita tidak dapat bertemu secara nyata, pengumuman itu akan diwadahi atau terwadahi di Google Classroom. Nanti ada fitur tersendiri yang digunakan oleh guru untuk memberikan pengumuman terkait pembelajaran, entah itu kuis, adanya ujian, kelas kosong atau kelas tambahan, ulangan harian, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, jika kalian ingin mengumpulkan tugas, bagaimana caranya? Kalau bertemu secara nyata, dikumpulkan langsung ke meja guru, di ruang guru. Tetapi karena tidak bisa bertemu, cara pengumpulannya gimana? Lewat Google Classroom saja. Jadi, siswa diberikan akses untuk mengupload tugas-tugas yang akan dikumpulkan ke guru mapel masing-masing secara online. Lalu yang berikutnya,
Nah, ini biasanya digunakan oleh guru BK. Biasanya guru BK menyebar angket kalau di kelas. Nah, karena tidak bisa bertemu secara nyata, nah angketnya disebar secara online. Melalui apa? Melalui Google Classroom. Dan anak-anak menyerahkannya juga secara online juga. Melalui apa? Melalui Google Classroom lagi. Nah, yang berikutnya, seperti yang kalian sudah lakukan tadi pagi. Biasanya kalau presensi, secara nyata guru memanggil satu persatu siswa di kelas. Tetapi karena tidak bisa bertemu, dilakukanlah presensi online. Nah, ini juga digunakan menggunakan Google Classroom juga. Google Form yang ditautkan dengan Google Classroom. Yang berikutnya adalah koreksi tugas. Biasanya guru kalau ingin mengoreksi tugas siswa yang dikumpulkan pada guru di meja, dikoreksi saat itu juga. Namun, karena tugasnya sekarang secara online, maka koreksinya juga secara online. Dan ini juga diwadahi di aplikasi Google Classroom ini. Nah, untuk yang berikutnya, nah ini yang paling penting lagi. Ini adalah cara-cara, langkah-langkah atau tutorial bagaimana mengaktifasi akun sch.id. Jika kalian belum aktifasi akun sch.id, kalian tidak bisa masuk ke dalam atau bergabung ke dalam Google Classroom kelas kalian masing-masing. Jadi ini wajib diperhatikan. Nah, yang pertama yang paling penting kalian harus tahu dulu email atau akun sch.id kalian masing-masing. Nah, cara tahunya bagaimana? Akun sch.id ini nanti akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, jadi kalau belum dibagikan, silakan bisa bertanya ke wali kelas masing-masing, akunnya itu apa. Nah, jika sudah mendapatkan akun sch.id dari wali kelas, kalian masuk ke browser. Boleh menggunakan browser Google Chrome, boleh Opera, boleh Mozilla, boleh yang lainnya. Bebas, yang penting menggunakan browser. Lalu yang berikutnya, klik Google Account. Biasanya Google Account ini itu yang ada gambar atau foto kalian. Di HP ada biasanya. Atau di PC juga ada. Jika sudah, pilih add another account atau akun yang lain. Pilih add another account atau akun lainnya, kalau bahasa Indonesianya. Jika sudah, ketikkan alamat email sch.id yang kalian dapatkan dari wali kelas kalian masing-masing. Jika sudah diketikkan, biasa ya, klik next. Lalu ketikkan password yang didapat dari sekolah. Ingat, password yang diketikkan adalah password yang diperoleh dari sekolah. Ini biasanya sepaket dengan akun yang diberikan oleh wali kelas. Jadi, akun plus password diketikkan. Harus yang dari sekolah ya. Ini password yang pertama, karena nanti passwordnya ada 2 kali. Jika sudah, nanti kalian akan masuk atau diberikan pertanyaan nomor HP aktif kalian. Ingat nomor HP yang aktif, yang ada, yang biasanya digunakan. Nah, gunanya apa? Nomor HP aktif ini gunanya untuk verifikasi. Jadi nomor HP aktifnya ini diketikkan, lalu kalian pilih mengirimkan kode verifikasinya lewat telepon atau lewat SMS. Nanti ada pilihannya di bawah. Jika sudah, klik get kode atau mendapatkan kode. Nanti kodenya akan dikirimkan ke handphone kalian masing-masing. Bisa melalui SMS, bisa juga melalui telepon. Nah, biasanya permasalahannya adalah di sini. Nah, sudah diketikkan nomor handphonenya. Sudah diklik get code-nya, tapi sampai beberapa menit kemudian tidak ada kode verifikasi yang masuk. Nah, cara solusinya bagaimana? Solusinya ganti nomor HP lainnya. Nah, gitu ya. Jadi ganti nomor HP lainnya. Bisa nomor HP-nya ayah, ibu, kakak, atau mungkin tetangga boleh. Pokoknya nomor HP yang lainnya. Jangan menggunakan nomor HP yang tadi sudah digunakan. Nah, ini dicoba terus sampai kalian mendapatkan kode verifikasi di handphone atau di nomor HP yang tadi dituliskan, gitu ya. Nah, jika sudah mendapatkan kode verifikasi di SMS melalui SMS atau telepon, tuliskan kode verifikasinya saja. Ingat, yang dituliskan hanya angkanya saja. Biasanya kalau di SMS itu ada tulisannya G strip terus 6 digit angka. Nah, kalian cukup menuliskan 6 digit angkanya tadi. Digit angkanya tadi saja. Tidak perlu menuliskan hurufnya dan stripnya. Gitu ya. Jika sudah, klik
accept atau diterima. Nah, jika sudah seperti ini, nanti kalian akan diminta untuk menuliskan password baru. Nah, password barunya ini kalian bebas menggunakan password apapun, yang penting kalian wajib ingat password itu. Nah, dan passwordnya ada syaratnya, minimal 8 karakter kombinasi huruf dan angka. Jadi tidak hanya huruf saja atau angka saja, tetapi kombinasi huruf dan angka minimal 8 karakter. Gitu ya. Jadi sampai sini kita baru melakukan aktivasi akun sch.id. Nah, sampai sini sudah, Bu? Oh, belum. Sampai sini baru saja kita mendapatkan atau aktivasi akun tadi. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya, kalian harus bergabung di Google Classroom masing-masing, kelas masing-masing. Ingat ya, jangan kalian kelas 7A gabungnya di 7B, nanti kalian nggak dapat nilai. Jadi kalau misalnya 7A bergabung juga 7A, gitu ya. Nah, cara bergabungnya bagaimana? Cara bergabungnya adalah kalian buka classroom.google.com di browser kalian masing-masing. Atau misalkan kalian mau download aplikasinya boleh. Bisa download aplikasi Google Classroom melalui Google Play Store. Juga boleh, sama aja. Jika sudah, klik login. Nah, setelah klik login, kalian wajib login dengan menggunakan akun sch.id tadi. Jadi menggunakan email yang belakangnya sch.id. Jangan lupa, password yang diketikkan adalah password yang baru kalian buat tadi, bukan yang password dari sekolah. Ingat ya, password yang diketikkan adalah password yang kalian baru buat tadi ketika aktivasi, bukan password yang berasal dari sekolah. Itu ya. Jika sudah, nanti kalian akan langsung masuk ke classroom. Nah, nanti di bagian atas ada tanda tambah plus. Biasanya itu kalau tidak salah di bagian pojok kanan atas. Kalian pilih atau klik gabung atau join kelas. Nah, jika sudah, kamu masukkan kode kelasnya. Nah, kode kelasnya ini dapat dari mana? Kode kelasnya nanti akan di-share juga oleh wali kelas masing-masing. Nah, kode kelasnya biasanya itu kombinasi huruf dan juga angka juga. Jadi ini didapatkan dari wali kelas kalian masing-masing. Setelah kode kelas dituliskan, lalu kalian klik gabung. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian sudah tergabung ke dalam kelas kalian di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Gitu ya. Dan ingat, jangan sampai salah kode. Kelas 7A, masukkan kode kelas 7A. Kelas 7B, masukkan kode kelas 7B, dan begitu seterusnya. Maka kalau misalkan kalian salah gabung, nanti Bapak Ibu guru yang mengajar mapel di kelas itu akan bingung, karena tidak bisa mengkoreksi tugas kalian. Gitu ya. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Nah, kalau jika kalian sudah bergabung, kalian bisa masuk di classroom kalian masing-masing. Nanti di classroom ada banyak fitur. Fiturnya apa saja, Bu? Yang pertama adalah forum. Nah, forum tadi digunakan buat apa? Forum digunakan oleh guru atau wali kelas untuk memberikan pengumuman apapun tentang proses pembelajaran. Jadi ketika guru mapel mau ulang harian, nah ini diumumkannya biasanya melalui forum. Guru mapel ingin Google Meeting atau ingin bertemu kalian secara maya seperti ini. Nah, ini biasanya diumumkan melalui Google Forum. Jadi kalian wajib rajin mengecek Google Classroom kalian masing-masing. Oh, ada pengumuman apa ya hari ini? Jadi setiap pagi setelah kalian presensi, setelah kalian bangun tidur, mandi, sarapan, nah siap untuk pembelajaran online, jangan lupa cek classroom-nya. Ada pengumuman apa hari ini? Apakah ada ulangan harian atau adakah meeting? Nah, gitu ya. Jadi biasanya tidak semua guru mapel memberikan pengumuman lewat WA group. Nah, biasanya itu pengumumannya semuanya adalah lewat forum. Jadi kalau misalkan kalian terlupa atau misalkan terlewat untuk pengumuman hari ini, maka kalian juga akan terlewat semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Begitu ya. Lalu yang kedua, fitur yang kedua adalah fitur classwork. Nah, classwork ini atau tugas kelas, ini biasanya digunakan untuk apa? Kamu ingin melihat materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru tadi, PPT-nya, atau mungkin Word-nya atau PDF-nya, bisa dilihat di bagian classwork. Lalu tugas-tugasnya yang diberikan apa saja? Presensi online.
Terus apa lagi ya? Mungkin ada angket yang disebar oleh guru BK, semuanya ada di Classwork. Dan di Classwork juga difasilitasi terfasilitasi untuk siswa untuk pengumpulan tugas siswa. Jadi kalian bisa mengumpulkan tugas melalui fitur Classwork juga. Itu ya. Terus yang berikutnya ada fitur people. Nah, people ini atau orang atau anggota ini biasanya digunakan untuk melihat siapa saja sih yang jadi teman-temanku di kelas ini. Nah, seperti kalian, kelas 7A. Kalau nyatakan kelas 7A, teman-temanku ini semua sama. Kalau di kelas 7A Google Classroom juga sama. Oh, teman-temanku ini semua, guruku ini semua. Nah, ini semuanya bisa terlihat melalui fitur people atau anggota. Lalu yang berikutnya adalah fitur nilai atau assignment. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk melihat penilaian tugas yang sudah kita kumpulkan. Jadi, tugasnya kita upload dulu melalui fitur Classwork. Lalu, jika guru sudah mengkoreksi dan dikembalikan lagi ke siswa, maka kita bisa melihat nilainya di sini. Itu ya. Itu adalah fitur-fitur, beberapa fitur dari Google Classroom dan fungsinya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara upload tugasnya. Nah, yang pertama kalian pilih tugas kelas atau classwork. Jangan lupa pastikan sudah masuk ke classroom. Lalu kamu cari dulu tugas yang akan dikumpulkan. Kamu klik lihat tugas. Lalu klik tambah atau buat, pilih medianya, baru klik serahkan lagi. Nah, setelah ini saya akan demokan atau berikan tutorial bagaimana cara aktivasi akun SCH, bergabung di Classroom, dan bagaimana upload tugas ke Classroom. Benar. Nah, ini adalah cara bagaimana kita pertama kali aktivasi dulu ya, aktivasi akun SCH.id. Ini pura-puranya saya juga belum mendapatkan akun SCH.id dari sekolah. Baru mau aktivasi. Nah, langkah yang pertama kalian masuk browser dulu. Masuk browser, boleh Google Chrome, boleh Opera, boleh Mozilla. Nah, kalau sudah, biasanya di bagian pojok sini, pojok kanan atas ada tulisannya atau ada yang ada gambarnya. Ini kamu klik, lalu pilih tambahkan akun lainnya atau add another account kalau bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Ini klik ya. Nah, nanti jika sudah diklik, tampilannya akan seperti ini. Maaf. Nah, tampilannya akan seperti ini jika sudah diklik. Nah, ini kan diisikan email atau ponsel. Silakan kalian ketikkan email yang belakangnya sch.id yang didapatkan dari wali kelas kalian masing-masing. Saya contohkan email saya. Nah, ini ya. Jadi email sch.id, akun sch.id itu ada terakhirnya atau bagian akhirnya itu tulisannya adalah sch.id. Nanti semua siswa akan seperti ini. Nah, ini didapatkan dari wali kelas masing-masing. Jika sudah diketikkan emailnya, silakan klik berikutnya atau next. Nah, jika sudah, masukkan sandi atau password yang didapat dari sekolah. Ingat, silakan yang dimasukkan passwordnya. Nah, ketikkan dulu passwordnya yang berasal dari sekolah, lalu klik berikutnya atau next. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini berarti minta kode verifikasi atau verifikasi. Nah, pastikan negaranya wajib Indonesia ya. Nomor teleponnya dimasukkan nomor handphone yang aktif. Saya masukkan nomor saya. Nah, jika sudah kalian boleh memilih ini, terima kode verifikasinya melalui apa? Bisa SMS, bisa telepon. Saya pilih yang SMS saja. Lalu klik dapatkan kode. Nah, nomor teleponnya. Nah, maaf, ini nomor teleponnya sudah sering digunakan. Saya ganti nomor telepon lain ya.
Ini sudah Pak, sudah Pak, sudah. 81, 65. Udah penuh, Bu Kiki ya. Bentar. Bu Kiki nomornya saya gunakan ya. Tiga 3635 2604. Thank you toh. Thank you. 2604. Bentar ya. Karena memang untuk biasanya permasalahannya adalah di sini. Jika ada tulisan nomornya yang digunakan, silakan kalian ganti dengan menggunakan nomor lain yang masih bisa digunakan. Mereka apa? Durung toh? Durung. Saya. Nggak bisa. Ya, anak-anak sambil menunggu. Ini kalau kalian mengalami hal semacam ini, jangan panik, jangan bingung ya. Ini menandakan bahwasannya nomor HP yang kalian gunakan untuk verifikasi sudah terlalu sering dipakai. Nah, solusinya gimana? Kalian gunakan nomor yang lain. Bisa mungkin punya ayah, punya ibu, dan sebagainya. Nah, ini kebetulan dari kami kok tidak ada semua nih. Bentar ya. Saya carikan nomor yang lainnya. Nah, ya ini kebetulan untuk Bapak Ibu yang mencoba membuat ini semuanya sudah digunakan ya, banyak lebih dari 5, maka memang tidak bisa dipakai. Ya, sebentar ini sudah ada kode verifikasinya. Nah, Bu, masukkan Bu. jadi memang untuk permasalahannya biasanya di sini ya, di bagian nomor handphone ketika ingin verifikasi itu ada permasalahan, ada tulisannya sudah sering digunakan untuk verifikasi. Nah, kini sudah ada. Nah, jika sudah mendapatkan kode verifikasi di SMS atau mungkin di telepon kalian masing-masing, silakan ketikkan hanya 6 digit angka saja. Jangan menambahkan huruf lainnya, hanya 6 digit angka saja. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan ketika memasukkan nomor handphone, ada tulisannya, nomor Anda sudah digunakan untuk aktivasi. Jangan khawatir, kalian cukup menggunakan atau mengganti nomor handphone yang lain. Bisa nomor handphone ayah, ibu, adik, atau yang lainnya. Yang jelas, yang bisa atau yang aktif. Gitu ya. Nah, jika sudah, nanti ketika kalian klik mendapatkan kode atau get kode, tampilannya seperti ini. Nah, ini dimasukkan kode verifikasi dari mana? Dari pesan SMS yang dikirimkan di handphone kalian tadi yang digunakan. Di nomor yang kalian tadi daftarkan ada SMS masuk, kalian cari nomor kode verifikasinya. Yang dituliskan hanya 6 digit angka saja. Jika sudah, klik verifikasi atau verified gitu ya. Jika sudah, klik terima. Nah, nanti kalian wajib membuat password baru minimal 8 karakter kombinasi angka dan huruf yang mudah diingat. Ingat ya, yang mudah diingat. Jangan sampai lupa passwordnya sendiri. Saya buat. Nah, oke, sudah.
Maaf. Salah ketik tadi. Nah, sudah. Jadi buat password kombinasi huruf dan angka minimal 8 karakter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti aktivasi akun SCH kalian sudah berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, apa langkah berikutnya? Yang langkah berikutnya kalian lakukan adalah gabung di classroom kelas kalian masing-masing. Caranya bagaimana? Silahkan klik Google Classroom di browser. Nah, ini ya. Kalian pilih yang tulisannya classroom.google.com. Ini juga bisa didapat dari sini. Titik 9 juga ada biasanya. Kalau tidak ada, bisa diketik tadi. Ini kebetulan tidak ada ya tampilannya ya. Jadi saya pilih yang ini saja menggunakan alamat web. Nah, kita klik classroom.google.com. Nah, kalau sudah, kita klik ini tanda positif yang ada di pojok kanan atas. Kita klik, lalu pilih gabung ke kelas. Bukan buat kelas, tetapi gabung ke kelas atau join. Biasanya kalau bahasa Inggris. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Maaf, ini saya belum ganti akun ya. Nah, jika belum ganti akun, kalian ganti akun dulu. Ini akunnya masih Gmail ya. Saya lihatkan lagi. Tadi akunnya masih Gmail. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah terlanjur, nah ini ada tulisannya gabung kelas. Di sini di bagian ganti akun, kita bisa melihat, oh akun saya masih gmail.com. Nah ini tidak boleh. Akunnya wajib sch.id. Nah sampai sini kalau misalkan sudah terlanjur sampai sini, bagaimana caranya Bu menggantinya? Silakan klik ini, ganti akun. Ganti akun. Lalu kalian pilih akun SCH kalian. Tadi akun SCH-nya Bu Nora adalah yang ini. Yang Yunita@smp8 smg.sch.id. Nah, ini saya sudah login dengan menggunakan akun smpn8smg.sch.id. Berarti sudah benar ya? Jika sudah, langkah berikutnya adalah masukkan kode kelas yang di-share oleh wali kelas masing-masing. Oke, sebentar ya. Barang bebas. Saya Kiki WA aku. Ini saya bergabung di kelas 7A. Kiki WA GUV. Nah, gini ya. Jadi ketikkan kode kelas yang nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Jika sudah diketikkan, klik gabung yang ada di pojok kanan atas. Klik gabung. Tunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk di kelas 7A. Buktinya bagaimana untuk mengetahui kita sudah masuk atau belum? Kita lihat di sini ada kelasnya ya. Kelas 7A tahun ajaran 2021-2022 semester 1. Berarti kita sudah bergabung di kelas 7A tahun ajaran baru yaitu 2021-2022 semester 1. Pastikan dulu ketika bergabung kelasnya benar apa tidak, tahunnya benar apa tidak, semesternya benar atau tidak. Begitu ya. Nah, mungkin sampai sini. Ini adalah kita sudah masuk atau bergabung di kelas kalian masing-masing melalui Google Classroom. Nah, di sini nanti ada 3 fitur. Forum, tugas, anggota. Nah, fungsinya apa saja? Di forum biasanya guru di sini, guru maba di sini itu ada pengumuman. Anak-anak, pagi ini kita akan mengadakan meeting melalui Google Meet dengan link ini. Nah, seperti itu. Biasanya kalau mapanya ingin menjelaskan materi melalui meeting atau meet. Atau mungkin anak-anak hari ini kita akan ulangan harian bab sekian sampai sekian, jam sekian. Seperti itu jika ingin mengadakan ulangan harian. Nah, semua pengumuman yang diberikan oleh guru mapel, wali kelas biasanya di-share atau dibagikan melalui forum ini. Jadi pastikan setiap hari, setiap pagi kalian mengecek Google Classroom kalian di bagian forum. Ada info apa, ada pengumuman apa dari guru mapel atau dari wali kelas. Itu ya. Fitur kedua adalah fitur tugas kelas.
Nah, di sini tugas kelas atau classwork. Di sini kalian bisa melihat apa? Bisa melihat materi yang dibagikan oleh guru mapelnya, tugas-tugas yang diberikan, kalau mungkin angket-angket yang harus diisikan oleh siswa, presensi yang wajib diisi siswa setiap harinya, lalu mungkin ada ulangan-ulangan harian dan yang lain sebagainya. Nantinya PTS dan PAT juga lewat Google Classroom juga. Jadi semuanya akan terfasilitasi melalui Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Nah, nanti silakan kalian melihat di sini materinya apa, ingin belajar lagi. Melihat materinya di sini. Ingin mengerjakan tugas, sama juga. Melihat tugasnya di sini juga. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, fitur berikutnya adalah fitur anggota. Nah, fitur anggota fungsinya buat apa? Fitur anggota fungsinya adalah untuk melihat gurunya aku siapa, guruku siapa, yang mengajar aku siapa. Di sini bisa terlihat semua. Di sini ternyata di kelas 7 ada beberapa guru yang sudah bergabung dan nantinya mengajar kelas 7. Ada Pak Dwi Yogo, ada Bu Eni Rahayu, ada Pak Budi Hartono, dan yang lainnya. Nah, teman-teman saya siapa saja di sini? Teman-teman saya sekelasnya ada. Ini sudah ada Fania, Agatha, dan Ceris yang sudah bergabung di kelas 7A. Jadi bisa dapat melihat gurunya siapa saja dan temannya itu siapa saja. Nah, ini adalah fitur anggota. Nah, sampai sini ini adalah cara untuk bergabung di Classroom dan apa saja fitur-fitur dan kegunaannya yang ada di Classroom. Nah, lalu berikutnya apa, Bu? Yang paling penting berikutnya? Yang paling penting berikutnya adalah cara pengumpulan tugas. Bentar, saya akan keluar dulu. Untuk saya tutorialkan bagaimana pengumpulan tugas. Karena di kelas 7A belum ada tugas yang disampaikan. Ya. Kan ini ya. Nah, ini saya posisinya sebagai siswa di kelas pembelajaran SMP Negeri 8 Semarang. Nah, saya ingin mengupload tugas, saya ingin mengerjakan tugas, lalu mengumpulkan tugas tersebut. Bagaimana caranya? Caranya seperti biasa, masuk dulu di classroom kalian. Di classroom kalian, kelas masing-masing. Lalu pilih tugas kelas. Nah, jika sudah, cari yang ada tugasnya. Misalkan, jika bentuknya juga sudah berwarna abu-abu pudar seperti ini, artinya kalian sudah mengumpulkan. Tetapi jika belum, maka abu-abunya warnanya gelap. Birunya abu-abunya warnanya agak gelap. Nah, bentar ya. Ini saya batalkan dulu pengirimannya. Nanti kalian bisa melihat tutorialnya. Oke. Nah, saya contohkan. Nah, kita masuk ke tugas kelas. Nah, sini ada perbedaannya ya anak-anak ya. Ada di bagian penilaian atau tugas, ada yang warnanya abu-abu gelap dan ada yang warnanya abu-abu terang. Bedanya apa, Bu? Kalau yang tugasnya warnanya abu-abu gelap, artinya kalian belum mengerjakan dan belum mengumpulkan atau menyerahkan tugas tersebut ke guru mapel masing-masing. Tetapi jika sudah mengerjakan dan mengumpulkannya atau menyerahkannya ke guru masing-masing, warnanya menjadi abu-abu cerah seperti ini. Gitu ya, ini abu-abu cerah semua. Nah, jika kalian ingin mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas dan menyerahkannya, bagaimana caranya? Klik bagian tugas tadi. Ini misalkan sini ya. Saya klik dua. Maaf. Tugas kelas, lalu bagian penilaian atau tugas tadi, kalian pilih tugas yang belum dikumpulkan. Kita klik sekali. Nah, diklik ya. Jika sudah di bagian ini, di bagian kanan atas ada tulisannya tugas Anda. Bagian bawahnya ada tulisannya tambah atau buat, tandai sebagai selesai. Nah, cara mengumpulkannya bagaimana? Caranya adalah kalian kerjakan dulu tugas ini di buku kalian masing-masing. Kalau sudah mungkin difoto atau mungkin dikerjakan lewat Microsoft Word juga boleh. Atau di buku kalian foto juga boleh. Bebas, tergantung dari deskripsi tugas atau aturan pengumpulan tugas oleh guru mapel masing-masing. Nah, jika ingin mengirimkan tugasnya,
klik bagian tambah atau buat. Ini klik. Lalu kalian pilih media untuk pengumpulan tugas. Medianya bisa berupa Google Drive atau link atau file. Biasanya itu yang sering adalah file. Karena biasanya anak-anak seringnya mengumpulkan tugas yang dikumpulkan dalam bentuk foto. Jadi dikerjakan di buku catatan kalian atau buku tugas kalian di rumah. Kalian foto, baru kalian kumpulkan di Classroom. Nah, kalau jika seperti itu, berarti bentuknya adalah JPG atau JPEG. Berarti pengumpulannya adalah lewat file. Caranya klik file, lalu kalian upload gambarnya tadi atau upload filenya tadi. Caranya klik browse atau cari. Jika sudah, cari filenya tadi di filenya kalian masing-masing. Seperti salah satu ya, misalkan ini. Nah, jika sudah dipilih filenya, baru klik open. Kita tunggu uploadan ini selesai. Maaf ini kok terlalu lama ya. Kita cari yang agak saya cari yang agak cepat saja. Kita klik file, lalu klik browse. Misalkan kita mau gambar ya. Kita cari gambar. Gambar yang agak misalkan ini. Oke. Pilih gambarnya, gambar dari file yang akan atau gambar dari tugas yang akan dikumpulkan. Kita pilih, klik gambarnya, baru klik open. Tunggu uploadan ini selesai. Ini masih proses. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, jangan langsung dianggap kalian sudah mengumpulkan tugas. Belum, ini baru kalian on the way atau perjalanan untuk mengumpulkan tugas. Kalian belum bertemu dengan gurunya. Nah, untuk menyerahkannya gimana? Caranya adalah kalian klik serahkan. Nah, jadi kalau sudah upload gambarnya atau upload filenya, silakan klik serahkan. Klik serahkan lagi. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kalian sudah mengumpulkan atau menyerahkan tugas tersebut ke guru mapel masing-masing. Begitu ya. Cara taunya bagaimana kalau sudah menyerahkan? Ada tulisannya batalkan pengiriman. Atau mungkin jika kalian ingin lebih yakin lagi, caranya adalah kalian masuk lagi ke tugas kelas, lalu lihat tugas yang kalian kerjakan tadi. Tandanya berubah apa tidak? Jika tandanya berubah menjadi abu-abu cerah, berarti kalian sudah menyerahkan tugas tersebut ke guru mapel masing-masing. Ini adalah cara untuk menyerahkan tugas atau upload tugas melalui Google Classroom. Itu ya. Di kelas A ada tugas. Oke, ini di kelas A sudah ada tugas. Saya masuk ke kelas A. Oke. Nah, tadi di kelas A ada tugas ya. Nah, ini ada di kelas 7A sudah ada tugas. Yang pertama adalah tugas 1 MPLS. Tugasnya, jadi kita klik tugasnya tadi, klik tugasnya, lalu klik lihat tugas. Nah, jika sudah, kalian unduh dulu soalnya. Caranya adalah klik tugasnya tadi. Kita unduh dulu. Nah, ini ternyata tugasnya dalam bentuk apa namanya? File Word. Nah, jika sudah, ini tugasnya ya. Tugasnya adalah menuliskan daftar nama guru yang mengampu di kelasku. Namanya siapa, kelas absennya berapa, kelasnya berapa, nomor absennya berapa. Misalkan saya ya. Saya tuliskan Noralia. Kelas 7A. Absennya misalkan absen 11. Nah, daftar nama gurunya siapa saja? Tadi ada Pak Yogo. Ada Bu Eni Rahayu. Oh, ada mapelnya juga ya. Ada mapelnya ya. Pak Yogo matematika. Misalkan seperti itu. Bu Eni Rahayu, misalkan IPS. maaf. Lalu ada Bulan mengajar apa? IPA dan seterusnya. Nanti kalian tuliskan sendiri tugasnya. Nah, jika sudah, nah ini kan tadi kan apa namanya?
kalian klik langsung ke soal yang diberikan oleh guru mapel. Nah, jika sudah, kalian ini langsung aja. Bentar. Ini tuh, Pak. Ini kan sudah nah, ini otomatis karena pengerjaannya di Google Doc, ini sudah tersimpan secara online. Jadi kalian tidak perlu save lagi. Bedanya Google Doc dan Word, kalau Word itu harus disimpan atau klik save. Tetapi kalau ini bentuknya doc, doc itu ada tulisannya seperti ini ya. Ada bintangnya, ada gambar drive-nya, ada gambar seperti awannya, namanya adalah Google Doc. Jadi ini tersimpan secara otomatis di drive kita. Nah, caranya untuk mengunggah tugas ini bagaimana? Caranya adalah klik tadi, kita masuk ke classroom kita. Kita masuk ke classroom kita, lalu pilih tambah atau buat, kita pilih Google Drive. Karena tadi hasil pengerjaan tugas kita yang ada di Google Doc itu tersimpan di Google Drive kita. Google Drive itu gampangannya kayak flash disk-nya kita, seperti itu. Kita masuk ke Google Drive kita. Nah, jika sudah, pilih terbaru boleh, pilih drive saya juga boleh. Ini ternyata yang di bagian terbaru ada, langsung ada tugas 1 MPLS. Jika tidak ada, pilih drive saya. Lalu pilih, kalau nggak ada sini aja wis. Nah, drive ini ya, terbaru. Kita klik filenya. Klik filenya, jika sudah, pilih sisipkan. Nah, oh sebentar. Ini tak unggah dulu. Maaf, tadi ada. Nah, bentar. Sebentar ya. Namanya keliru, Pak. Namanya diganti. Ya. Nah. Namanya diganti ya. Jadi namanya kalian ganti dulu. Tadi karena namanya sama dia tidak mau. Namanya diganti dulu. Cara ganti nama adalah klik di bagian atas ini. Nah, bagian atas ini setelah itu ketikkan saja. Misalkan pengumpulan tugas 1. Atau mungkin tugas satunya siapa gitu juga boleh. Tugas 1 MPLS Noralia, misalnya gitu ya. Nah, lalu klik di sembarang tempat. Nah, ini sudah tersimpan secara otomatis. Nah, jika sudah, kembali lagi di Classroom, kita pilih tambah atau buat. Lalu pilih Google Drive. Lalu, sebentar. Ini belum masuk ya. Bentar. Kita tutup dulu aja. Nah, kita pilih Google Drive. Nah, ini ada. Sini kita klik filenya tadi, pilih sisipkan. Bisa ya, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebentar. Oh, bentar. Ini masih masuk ke situ. Aja. Nah. Jika kalian kesusahan untuk ini ya, untuk tadi mengupload tadi, bisa juga seperti ini. Jadi masuk ke tugas tadi, kalian pilih bagikan. Nah, baru nanti ini di bagian dapatkan link, kan ada tulisannya Google Suite Edu, siapa saja di grup ini memiliki link ini untuk dapat mengedit. Kalian ganti, jangan mengedit ya. Kalian ganti. Ganti dulu, tapi lihat saja. Ya. Nah, jika sudah, kita salin linknya. Kita salin linknya. Baru masuk ke sini. Baru masuk ke classroom kalian lagi. Kita tambah atau buat. Lalu pilih link, karena tadi mintanya link. Link, lalu kita copy paste di sini. Klik kanan, paste. Enggak mau ya. Nah, ini ada kekeliruan di sini. Bentar. Sebentar. Tambah, kita ke linknya.
Nah, sudah. Nah, ini ada ya. Kita salin linknya di sini, lalu selanjutnya adalah tambahkan link. Nah, di sini sudah ada. Ini nggak bisa ya. Mohon maaf sebentar ya. Nggak bisa kok, Pak. Ya, sebentar ya. Saya cek. Nah, tadi jika kalian kesusahan, misalnya kalian kesusahan mengumpulkan cara seperti itu, cara yang paling mudah adalah seperti ini. Jadi download dulu tugasnya. Kalian mengerjakannya tidak langsung di sini. Kalian mengerjakannya di buku kalian masing-masing boleh. Misalkan Pak Yogo, Matematika, Boni Rahayu, kalian tuliskan secara manual saja. Jika sudah kalian foto. Foto tulisan tadi yang dari buku, lalu klik di sini tadi. Dikumpulkan melalui Classroom. Caranya sama aja, tambah atau buat. Karena filenya bentuknya foto, berarti nanti kalian pilih yang file. Jadi file ini berlaku untuk file foto, file Word, file Excel, dan file PowerPoint juga sama ya, dan seterusnya. Kalau link hanya untuk link saja. Kalau Google Drive itu adalah semua file yang tersimpan di drive kalian atau di flash disk kalian di sini. Karena filenya berupa foto, berarti kalian klik file, baru foto tadi, pilih browse tadi ya, caranya sama kayak tadi ya. Lalu pilih gambarnya yang dipilih, kita klik open. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Dan ini baru proses. Nah, ini ya. Jika sudah seperti ini, jangan lupa klik serahkan. Artinya kalian sudah menyerahkan tugas tersebut ke guru kalian masing-masing. Klik serahkannya 2 kali, jangan lupa ya. Nah, berarti sudah selesai tugas ini. Caranya kalau mau ngecek, klik kelas 7A, baru tugas kelas. Nah, di sini ada tanda warna abu-abu cerah. Berarti kalian sudah selesai mengerjakan dan telah menyerahkan tugas tersebut di guru mapel masing-masing. Nah, ini demikian tutorial dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Firman untuk memberikan masukan tentang bagaimana cara melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom dan juga akun tadi, akun sj.id. Oke, terima kasih Bu Nora. Untuk anak-anak saya izin share screen dulu ya. Masih melanjutkan tadi tentang tugasnya. Ya, itu tadi kalau dari sisi siswa ya, dari sisi siswa, tapi ini Pak Firman akan coba masuk dari sisi dari gurunya. Nah, Bapak Ibu guru nanti bisa tahu siswa itu sudah Najwan apa ini Najwa? Ya. Tahu apakah kalian sudah mengumpulkan tugas atau tidak, itu Pak Firman itu cuma ngeceknya di sini tugas ya, sebagai guru ya Pak Firman ya. Jadi bedanya antara siswa dengan guru itu ada di sini. Menu yang tadi dijelaskan Bu Nora tadi itu ada di sini. Bedanya, kalau untuk siswa itu menunya hanya ada 3, forum, tugas kelas, dan anggota. Sedangkan kalau sebagai guru, ya dari Bapak Ibu guru ada tambahan 1 yaitu nilai. Nah, Bapak, kalau kalian itu sudah mengumpulkan tugas atau belum, di sini guru kalian tinggal ngecek aja di sini nilainya tugas. Nah, di sini tadi Bu Nora sudah mengumpulkan tugasnya. Ya, di sini kelihatan. Oh, ini tinggal berapa. Ya, nanti ini gurunya juga melihat, oh sudah mengumpulkan, dicek ya tugasnya bla 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 gitu ya.
Ini contohnya sudah nilai, oh sudah betul. Ya, tugasnya sudah betul. Nah, ini foto kalian tadi, oh sudah sesuai dengan tugasnya. Langsung gurunya kasih nilai. Misalnya oke, sudah betul, saya kasih 95. Dan di sini gurunya juga bisa komen. Ya. Misalnya good job. Ya. Saya postingkan. Ini yang terbaca hanya antara guru dengan siswanya. Nanti dari sisi siswanya, Bu Nora tadi mungkin bisa melihat nanti hasilnya bagaimana. Ya. Nah, kalau setelah itu nanti gurunya juga akan mengembalikan nilai tersebut. Ya, ini apabila dikembalikan, maka apa yang terjadi? Siswa nanti bisa melihat ya hasil pekerjaannya sudah dinilai oleh gurunya. Ya, sudah dinilai oleh gurunya. Nanti kita buktikan apakah betul sudah di sini siswanya tadi Bu Nora ya sudah masuk atau belum. Gitu. Nah, masuk dulu. Ya, ini. Ya, nilainya sudah kita nilai semua. Nah, di sini jadi seorang guru sudah bisa menilai. Nanti di sini ada rekapannya. Ya, sudah ada rekapannya di sini. Oh, gurunya sudah dinilai. Nah, ini tandanya kalau sudah dinilai ada muncul semacam ini. Ya, kalau masih kosong ini berarti belum mengumpulkan. Dan ingat kalian pada saat kalian mengerjakan tugas, di situ ada yang namanya waktu pengerjaannya, tenggatnya, ya. Itu di sini. Tenggatnya kapan sih? Oh, ternyata batas waktu pengumpulan itu tanggal 18 Juli pukul 23.59. Nah, jadi ini nanti batas akhirnya. Apabila kalian ini melewati batas ini, nanti statusnya yang di sini ya, di status Bapak Ibu guru akan ada muncul tulisan. Kalau sudah mengumpulkan tulisannya selesai, koma terlambat. Nah, jadi Bapak Ibu guru tahu kalian itu mengumpulkan tepat waktu atau tidak, ya. Semacam itu tambahan dari saya, Bu Nora. Nah, itu tadi tambahan dari Pak Firman. Pak Firman mendemokan bagaimana guru mengakses Google Classroom. Ingat ya, tadi yang dipraktekkan oleh Pak Firman adalah gurunya. Jadi berlaku sebagai guru. Tadi dari guru mapelnya sudah mengkoreksi dan menyerahkan atau mengembalikan lagi kepada siswa. Nah, kita cek dulu. Kita tahunya bagaimana tugas kita bisa sudah dikoreksi oleh guru. Caranya adalah, sebentar. Tadi ada yang share screen ya. Sebentar ya. Bisa terlihat ya? Oke. Nah, caranya bagaimana untuk tugas kita sudah dinilai? Caranya adalah masuk lagi ke classroom kita, pilih tugas kelas, lalu kalian pilih tugas yang tadi kalian kerjakan dan kalian serahkan dan sudah dikembalikan lagi oleh guru yang bersangkutan. Untuk tahunya caranya adalah ini. Ada tulisan keterangan dinilai di tugas yang kalian kerjakan dan serahkan tadi. Nah, jika ingin memastikan nilainya berapa, kalian klik lihat tugas. Nah, di sini ada tulisannya. Cara tahunya nilainya berapa? Di sini, di bagian bawah tugas, nama tugasnya, ada tulisan tugas skornya 95 garis miring 100. Artinya kalian mendapatkan nilai 95 dari nilai 100. Maksimal nilai 100 yang ditentukan oleh guru mapel. Gitu ya. Jadi kalau tugasnya sudah dinilai, ada tulisan di sini. Skornya berapa? Dari berapa? Nah, ini berarti tugas kalian sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru. Jangan lupa, lihat komentarnya. Biasanya ada guru mapel yang memberikan komentar dan ada juga yang tidak. Tetapi kalau ada yang memberikan komentar, silakan lihat komentarnya apa. Apakah itu perlu perbaikan atau mungkin perlu penambahan sesuatu. Kita lihat dari komentar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Gitu ya. Ini adalah cara untuk mengecek tugas yang sudah kita serahkan tadi, apakah sudah dinilai atau belum oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Jika belum dinilai, nanti anak-anak bisa menanyakan langsung ke guru mapel yang lainnya. Kok belum dinilai, apakah nilai tugas saya sudah dimasukkan atau belum? Itu juga boleh. Ya. Ini adalah cara bagaimana bergabung ke Classroom, aktivasi akun SCH,
lalu mengumpulkan tugas, melihat nilai tugas, dan lain sebagainya. Nanti kalian dapat langsung praktekkan ketika kalian sudah mendapatkan akun sch.id dan kode kelas dari wali kelas kalian masing-masing. Karena semua pembelajaran jarak jauh di SMP 8 Semarang semuanya menggunakan Google Classroom dan menggunakan akun sch.id. Ingat ya, menggunakan akun sch.id, bukan gmail.com. Nanti kalau menggunakan akun gmail.com, namanya tidak bisa masuk ke dalam Classroom kelas kalian masing-masing. Begitu, seperti itu. Ada tambahan lagi, Bapak? Oke. Mungkin setelah ini demikian materi dari saya. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin nanti ada yang masih bingung atau apa, silakan dapat langsung bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute-nya buka semua, Bu. Oke, terima kasih Bu Nora atas materinya yang cukup luar biasa. Pada kesempatan ini untuk anak-anak yang nanti masih belum paham, nanti ada tutorialnya, kalian bisa lihat nanti. Bahkan juga mungkin mau lihat di YouTube juga banyak ya. Di sini ada beberapa siswa yang sudah gabung ke kelas, ya. Ini sudah ada siswa yang sudah gabung ke kelas, luar biasa di kelas A. Nah, Pak Firman mau tanya, untuk kalian apakah semua sudah mendapatkan akun yang dibagikan oleh Bapak Ibu Wali kelas? Kelas 7A sudah mendapatkan? Bisa kasih jawabannya, silakan. Atau mungkin yang mau bertanya silakan. Pada kesempatan ini Pak Firman buka pertanyaan 2 siswa dulu. Kaitannya dengan PJJ ini. Enggak bisa tinggal. Pak, saya mau nanya. Pak, saya itu ada video yang Oh ya, silakan. Siapa tadi? Aisyah ya? Siapa tadi? Pak, kalau saya sudah punya aplikasi Google Classroom dan Meet dari SD boleh dipakai atau tetap harus buka lewat web? Oh. Oke, saya akan Bu Nora silakan dijawab. Jadi untuk masuk ke Classroom atau Meet itu ada 2 cara. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang kalian download dari Play Store yang ada di HP kalian masing-masing. Atau mungkin di SD sudah pernah menggunakan, boleh menggunakan itu. Tetapi jika belum ada di HP, tidak perlu khawatir. Kalian bisa buka lewat browser. Karena kan memang untuk download aplikasi di HP itu nanti akan menambah memori HP. Biasanya ada HP-nya yang sudah, Bu, memori HP saya sudah penuh, nggak bisa masuk lagi. Tidak usah khawatir, tidak perlu mendownload aplikasi tersebut, cukup dibuka dari browser saja seperti tadi tutorial dari Bu Nora. Tetapi jika sudah punya aplikasi ya monggo, bisa dibuka melalui aplikasi Classroom yang sudah di-download di HP masing-masing. Begitu ya. Ini juga berlaku untuk Google Meet juga. Gitu. Jadi tidak perlu dihapus aplikasi-aplikasi yang sudah ada tadi. Itu ya. Oke, terima kasih Bu Nora. Pak Firman tambahkan sedikit ya. Apabila kalian sudah memiliki Google Class-nya, ya sudah pernah mendownload Google Class-nya, yang kalian harus perhatikan adalah nama akunnya, ya, akun yang nanti berlaku di SMP 8 untuk pembelajaran itu harus yang di belakangnya @smpn8.sch.id, ya. Kalau kalian tidak menggunakan itu, maka kalian tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa gabung. Ya, karena memang sudah disetting semacam itu, kita tidak akan menerima siswa yang mengerjakan tugas atau nanti Meet ya. Meet semacam ini menggunakan selain yang dari sekolah, ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, silakan. Tadi siapa ya? Pak. Ya, Velsa dari kelas 7A mau nanya. Oke, silakan. Tadi nama akunnya SMP 8 yang buat Classroom apa ya, Pak? Bisa diulangi?
Oke, untuk akun yang dari SMP 8 nanti akan dibagikan atau mungkin kalau kelas A kelihatannya sudah dibagikan, ya, dibagikan oleh wali kelas, ya. Oh Nanti iya Pak. kalian lihat nanti dari WA wali kelas ada nggak, ya. Kalau sudah ada, nanti kalian yang harus kamu lakukan yang pertama aktifasi dulu, ya, aktifasi untuk nomor teleponnya. Ya, akun tersebut diaktifasi. Kalau sudah aktifasi, baru kalian bisa gabung. Selama kalian belum aktifasi, kalian tidak akan bisa masuk ke Google Class-nya, masuk kelas. Ya, Gitu ya. makasih ya Pak. Iya, terima kasih kembali. Yuk, yang kedua, Pak Firman buka lagi 2 pertanyaan, penanya. Pak, Silakan. saya mau tanya Pak. Siapa ya nih ya? Nasita. Silakan Nasita. Betul Nasita? Oh bukan. Siapa lagi? Dulu buka anunya Mbak yang mau tanya. Kameranya dibuka, kita nanti bisa foto nih. Nanti yang untuk bertanya. Talita, Pak. Oh Talita. Talita. Oke silakan. Talita, kabarnya cewek ini. Berarti masuk classroom-nya pakai akun dari wali kelas ya Pak? Betul sekali. Ya betul sekali. Pakai yang belakangnya ada sch.id. Kalau biasanya kan kalian @gmail.com ya. Ini nanti pakainya @smp_n8smg.sch.id. Wah cukup panjang ini. Ya. Pokoknya Iya, itu Pak, identitasnya. Oke. Pertanyaan yang kedua, silakan untuk di sesi kedua. Ada yang bertanya? Wah berarti sudah paham semua nih. Kalau nggak ada pertanyaan. Di SD sudah pernah menggunakan ya? Di Classroom sama Siapa Google yang Meet. di SD-nya sudah pernah menggunakan? Nanti bisa. Saya Pak. Sip, Saya Pak. ya. Oke, siap. Bagus. Kalau sudah itu Pak Firman senang. Sekolah lebih senang. Mau tanya Pak. Oke, Yuan, silakan Yuan. Masuk ke classroom tanpa aplikasi bisa nggak Pak? Ya, tadi Bu Nora sudah menjawab. Ya, mungkin bisa diulangi Bu Nora. Oke, Yuan, untuk membuka Google Classroom tidak harus lewat aplikasi. Jadi kalau kamu tidak ingin mendownload aplikasi itu, boleh saja. Cukup buka dari Google Chrome kalian. Google Chrome yang ada di HP kan ada ya. Google Chrome yang ada di HP, ketikkan classroom.google.com atau cari di bagian mesin pencariannya, ada bagian yang ada tanda kaca pembesarnya itu, ketik Google Classroom, nanti ada pilihan Classroom itu sendiri. Nah, bukanya lewat situ saja juga boleh. Jadi kalau misalkan HP kalian sudah penuh dengan aplikasi, silahkan membuka aplikasi Classroom dan juga Meet melalui browser di Google Chrome. Gitu ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan. Bentar. Pak Firman sampaikan dulu ya. Ada hal yang harus kalian ingat. Satu tadi, ya. Kalian sebelum masuk ke Google, aktivasi akun, ya. Aktivasi akun wajib itunya. Kemudian yang kedua, apabila kalian sudah pernah, ya, yang perlu dicek adalah akunnya. Ya, akunnya jangan menggunakan akun yang selain dari SMP 8. Ya, karena pasti nanti pada saat mengerjakan tugas yang dalam bentuknya Google Form tidak akan bisa masuk. Ya, oke. Sementara itu dulu, nanti Pak Firman tambahkan lagi. Yang bertanya tadi silakan. Mana yang tadi tanya ya? Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, Naysila. Naysila. Itu tadi nama website dari Classroom tadi apa Pak? Oke, gini, Pak Firman demokan sedikit ya. Ya, Pak Firman demokan sedikit bagaimana caranya biar cepat. Ya, bentar, Pak Firman share screen dulu, izin dulu ya. Ya, ini Pak Firman kebetulan menggunakan laptop atau PC. Ya, langkah yang cepat. Tadi Bu Nora juga sudah kalian ketikkan aja Classroom gitu ya. Ya, kayak gini aja Classroom boleh. Nah, kemudian di sini ada pilihannya ya. https://classroom.google.com.
Kalau kalian sudah hafal ya tinggal klik saja, ya. Nah, tinggal ketikkan saja, sudah masuk. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk akunnya, sudah enak. Ya, kayak gini sudah langsung masuk. Kalau sudah pernah, kalian sudah pernah masuk. Tapi kalau belum pernah sama sekali, nih Pak Firman akan demokan lagi, ya, mulai dari nol ini. Ya. Langkah yang lain, ini siapa nih? Ya. Langkah yang lain adalah Pak Firman coba masuk, kemudian gunakan akun, pilih dulu akunnya yang akan digunakan yang mana sih? Ya, ini Pak Firman pilih yang firman@smpn8smg.sch.id. Jadi akun ini semuanya yang menggunakan di SMP 8 sama @-nya. Ya, hanya depannya saja nanti yang beda-beda. Ya, di sini masukkan sandi dulu. Ya. Langkahnya semacam ini. Oh, pas salah sandinya. Caps lock-nya nyala. Oke. Nah, semacam ini, maka sudah langsung masuk ke kelas kita. Karena ini kebetulan Pak Firman sebagai pengajar, Pak Firman mengajarnya 12 kelas ya muncul semua. Tapi kalau kalian nanti cuma 1 atau 2 kelas saja ya, yang pasti 1 kelas yang kalian masuk yaitu kelas 7A, B, C sampai H. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas pramuka. Tapi kelas pramuka saat ini belum dibuka karena nanti itu mulai bulan Agustus ya. Sementara itu, jadi kalian bisa menggunakan langkah yang semacam ini. Atau langkah yang lain, nah Pak Firman kasih lagi, misalnya nasi kosongan gini ya. Nah, di sini kalau kalian buat web, buka web, itu kamu masuk ke Google-nya ini. Ya, Gmail, klik Gmail. Nanti lewatnya muncul Gmail dulu. Ya, ini ada trouble Mas ya. Ya, Gmail, masukkan sini, nanti langkahnya sama seperti tadi. Ya, begitu ini buka, selesai, Gmail-nya, email kalian buka. Kemudian kalian masuk ke titik 9 ini. Ya, titik 9 ini klik, kemudian kamu masuk ke Google Classroom. Ya, sama kayak gitu. Ya. Sementara itu panduan dari Pak Firman. Oke. Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Pak, kan tugas kemarin sama hari ini kan dikirimnya lewat WA, terus ngirimnya lewat Classroom gimana, Pak? Bentar. Kita break dulu ya. Kita stop dulu ya. Kita dengarkan azan dulu. Azan, Pak. Ya. Break dulu, Pak. Tes 1 2 3. Suaranya imut banget, woi.
Wow, sepi. Jam 12. Pak. Sabar. Pak. Sabar toh, Pak. Halo. Ini yang mati siapa? Plus. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, yang tidak berkepentingan untuk tidak usah menyalakan mikrofonnya ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, Saya, Pak. bentar satu-satu. Ya, siapa lagi? Pak, saya dari Velsa kelas 7A. Ini saya mau nanya, Pak. Ya. Ini kan udah saya masukkan emailnya sama passwordnya ini, tapi kok tidak bisa ya, Pak? Tidak bisanya munculnya apa? Wah, tidak kelihatan. Munculnya udah saya masuk. Dimundurkan lagi coba, No. Ini sudah saya masukkan tapi tidak bisa, Pak. .sch.id. Oh, Tulisannya ketikannya salah itu. Nah, ketikannya salah itu ada. Nah, itu. Ya, Jadi kalau salah. makasih ya, Pak. Iya. Next. Ya, Pak, mau tanya, Pak. Oh ya. Dayu nyalakan dulu toh. Kameranya nyalakan Rait. Ya, gimana? Wah. Pak, kemarin sama karena kan ada tugas, Pak. Kan tugasnya dikirimnya kan lewat WA. Kalau ngirim kan kemarin suruh ngirim classroom, jawabannya gimana, Pak? Nah, berarti kamu tidak menyimak tadi ya. Kalau ada tugas yang kemarin lewatnya di WA, memang kalau kemarin kan belum diaktifkan ya, kalian belum gabung ke kelas, maka kalian tidak bisa mengerjakannya. Nanti tugas kalian adalah kalian masuk dulu ke kelas ya. Sudah gabung kelas, nanti di situ ada subtemanya yaitu MPLS 2021. Kalian klik di situ, nanti ada tugas ya. Tugas 1 yang dari Pak Firman kemarin ya. Kemudian tugas yang kedua itu tadi dari Bu Yani, kalau nggak salah. Bu Kiki ada tugas nggak tadi, Bu? Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Berarti hanya 2 tugasnya. Nanti dicek ya. Kalau tidak, ya mungkin setelah MPLS ini baru akan dipublikasikan untuk tugasnya. Ya, nanti habis ini kita panitia akan coba membuat tugasnya di situ. Nah, kalian untuk mengerjakannya bebas. Kalian misalnya mau ditulis tangan, kemudian difoto, ya, difoto, kemudian diupload. Ya, fotonya gunakan tadi, ya, yang seperti yang disampaikan oleh Bu Nora tadi, tambahkan. Nah, filenya tinggal diklik. Ya, kalau misalnya kalian itu ngetiknya online langsung, pakainya di situ, kan di situ tadi sudah dijelaskan Bu Nora ada plusnya. Ya, ada plusnya, kemudian juga ada apa ya namanya, dipilih mau pakai Word, mau pakai Google Doc, ya, pakai Google Doc, kemudian spreadsheet atau slide, ya, atau yang lainnya nanti bisa kamu gunakan. Ya, nanti ada panduan lain ya. Nanti kita akan buatkan video bagaimana caranya. Ya, oke, next yang lain, pertanyaan lagi? Saya 2 kali. Yang kalau bisa yang belum tadi dijelaskan, kalau sudah dijelaskan berarti kamu tidak menyimak. Ya, seperti kemarin ada yang bertanya, Pak, tugasnya gimana, kapan ngumpulinnya? Berarti tidak menyimak. Pak Firman sudah menyampaikan 3 kali kalau nggak salah, bahwasanya tugas yang Pak Firman itu dikumpulkan tanggal 18, paling lambat 18 Juli 2021 pukul 23
lewat 59 menit itu paling lambat ya. 1 menit sebelum hari setelah Seninnya. Ya, itu. Nanti dikumpulkan ada tulisannya tenggat. Ada tulisannya tenggat itu berarti kalian menandakan itu batas akhirnya. Oh Ya. iya, tadi belum tak lihat ya. Oke. Oh ya. Shell siapa lagi? Shellisa. Lisa. Kesia, yuk. Kok itu Pak yang dikasih link Wah, kelas 7 apa kamu? B 7B 7B. walinya siapa? busuk Oh, Busum. Oke, Busum saat ini sedang periksa ya, Mbak. Nanti dulu sabar ya, nanti sabar bagi ke dokter tadi. Ya. Pak mau nanya. Ya siapa nih yang tanya siapa sih? Talita. Talita lagi. Oke, Talita. Tadi kan aku udah masukin emailnya tapi belum kodenya Pak. Kode kelasnya. Kamu dapat email Iya. dari mana? Dari guru. Nah, di bagian bawah itu ada. Ya, di bagian bawah dari itu ada tulisannya kode kelas besar. Bentar Pak, bentar. Ada contohnya sebentar Pak. Oh, contohnya Bu siapa? Bu Nora akan memberikan. Bisa share aja, Bu. Bentar ya. Ya, Bu. Kalau enggak ada nanti dari saya juga ada. Nah ya, saya bukakan sekalian juga enggak apa-apa. Ini lemot. Lemot Pak. Sama, Bu. Mohon maaf, ini baru lemot. Masih ya. Bentar. Oh, sudah ini sebentar, coba. Bisa. Sudah jam 12. Ya, ini ada yang tanya, Mbak. Kalau nggak bertanya nanti saya sudah selesai sebetulnya. Cuman kan ini ada pertanyaan, ya. Jadi mohon bersabar dulu, ya. Molor sedikit, nggak apa-apa ya. Karena ini ada yang pertanyaan. Siapa tahu nanti kamu sambil nunggu, silakan mungkin ada yang mau. Oh ini nih. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Silakan. Pak, sambil tunggu sambil makan boleh Pak? Boleh. Nah, ini Bu Nora, maaf. Bu Nora contohkan ya kode kelas yang ada yang sudah di-share guru kalian masing-masing. Sini ada, sebentar. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Nah, tadi kan sudah di-share oleh wali kelas masing-masing. Cara taunya bagaimana? Cara taunya Belum kelihatan, belum ya. Ini di sini di bagian bawah. Nah, nih. Kode kelas QQWAGUV yang tulisannya besar warna biru itu adalah kode kelas dari masing-masing kelas yang di classroom. Itu ya. Jadi kalian ketikkan tulisan atau huruf warna biru yang besar ini di bagian join atau gabung yang ada di classroom tadi. Itu ya. Atau pakai link bisa bawahnya. Atau menggunakan link langsung ini juga bisa, boleh. Kode kelas boleh atau link langsung ini juga boleh, bebas. Kalau kode kelas berarti yang ini, yang QQWAGUV. Kalau link ya https dan sekian ini. Nah ini ya, jadi semuanya ada di bagian paling bawah dari file yang dibagikan oleh Bapak Ibu Guru wali kelas kalian masing-masing. Gitu ya. Pak, saya mau izin hanya lagi. Oh ya. Ini yang kode kelas kok diketikan saya adanya nomor doang ya? Enggak. Hah? Oh, ya, yang penting bisa masuk. Ya, yang penting bisa masuk aja enggak apa-apa. Hah? Ada apa? Kok nggak bisa? Oh. Kodenya kan ada. Kelas berapa kamu, Mbak? Kelas 7A. 7A, kodenya tadi kebetulan dipraktekkan Bu Nora tadi ya? Iya, QQ itu Pak tadi, Pak. QQ tadi itu. Huruf kecil semua ya, Nak ya? Huruf kecil semua ya. Jangan ada sama pokoknya plek itu. Kamu kopikan aja bisa. Ya. Pakai linknya saja. Mana enggak kelihatan. Ya. Oke, nanti
yang masih mau bertanya, ya mau bertanya, Pak Firman tetap di sini, standby di sini, nanti silakan. Karena ini sudah pukul 12:03, ya lewat 3 menit. Untuk materi PJJ penggunaan Google Suite for Education mungkin selesai ya. Nanti kalau ada mau tanyakan silakan di luar materi MPLS ini selesai. Nanti Pak Firman sama Bu Nora tetap standby di sini dulu ya. Monggo Bu Nora mungkin